Halo minasang, o genki desu ka? Di video kali ini, saya akan mengajak kalian untuk belajar bagaimana sih caranya kita mengatakan transportasi apa yang kita gunakan untuk pergi, atau pulang, atau datang ke suatu tempat, dan berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk pergi ke tempat itu. Misalnya, kalian ingin mengatakan, saya pergi ke sekolah dengan motor. Dari rumah sampai sekolah dengan motor memerlukan waktu sekitar 15 menit. Nah, untuk mengatakan kalimat seperti ini, tentu saja pertama-tama kalian akan belajar kosakata tempat, kosakata transportasi, lalu waktu, dan juga kata kerja. Nah, kita langsung saja mulai. Nah, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, bahwa kita akan belajar untuk mengatakan alat transportasi apa yang kita gunakan untuk pergi, pulang, atau datang ke suatu tempat. Ya, yang jelas alat transportasi yang kita gunakan untuk perpindahan kita ke suatu tempat. Jadi, tentu saja kita akan belajar alat transportasi seperti motor, bus apa bahasa Jepangnya, lalu bagaimana caranya kita ketika mengatakan dengan jalan kaki, bukan dengan kendaraan. Selain itu, kita juga akan belajar kosakata tempat, seperti sekolah, rumah, rumah ayu, dan lain-lain. Dan ini adalah kata kerja seperti pergi, pulang, dan datang. Nah, sekarang pertama-tama kita akan belajar tentang kosakata alat-alat transportasi. Hai minasang, di sini saya sudah siapkan beberapa contoh alat-alat transportasi dalam bahasa Jepang. Oke, kita bahas satu-satu. Basu. Basu. Artinya bus. Baiku. Baiku. Artinya motor. Jitensha. Jitensha. Artinya sepeda. Kuruma. Kuruma. Artinya mobil. Aruite. Aruite. Artinya dengan jalan kaki. Jadi, ini kan alat-alat transportasi ya, kecuali ini, aruite dengan berjalan kaki. Nanti saat kalian buat kalimat, aruite-nya ini tidak akan ditambahkan partikel D seperti kata transportasi lainnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ketika membuat kalimat dengan aruite. Kita ulangi pelafalannya. Basu. Basu, baiku, baiku, jitensha, jitensha, kuruma, kuruma, aruite, aruite. Hai minasang, tadi kalian sudah belajar kosakata alat-alat transportasi. Selain itu, kita juga perlu untuk mengetahui kosakata tempat dan juga kosakata kerja yang akan menunjukkan perpindahan kita ke suatu tempat. Di sini saya siapkan 3 kosakata tempat, yaitu gakko. Gakko artinya sekolah, uchi. Uchi artinya rumah. Anisang no uchi. Anisang no uchi. Rumah Anisang. Jadi nanti kalau kalian mau mengganti dengan rumah Yuni, ya kalian taruh saja di sini Yunisang no uchi. Rumahnya Doni, Doni-sang no uchi. Rumahnya Yuda, Yuda-sang no uchi. Tinggal ganti di sininya saja ya. Jadi saya siapkan 3 kosakata tempat di sini, yaitu gakko artinya sekolah, uchi artinya rumah, Anisang no uchi, rumah Ani. Kalian bisa tambahkan kosakata tempat yang sudah kalian ketahui nanti ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke kosakata kerja. Nah, di sini kosakatanya kita khususkan untuk menunjukkan perpindahan, seperti datang, pergi, dan pulang. Baik, kita bahas satu-satu. Di sini saya punya kimas. Kimas artinya datang. Ikimas
ikimasu artinya pergi, kaerimasu artinya pulang. Kita ulangi, kimasu artinya datang, ikimasu artinya pergi, kaerimasu artinya pulang. Selain itu kita juga akan menggunakan kosakata yang ini nanti. Di sini saya punya nande. Nande. Ini artinya dengan apa? Dengan apa? Ini adalah kata tanya untuk menanyakan alat transportasi apa yang kita gunakan atau bagaimana cara kita melakukan perpindahan. Entah itu dengan alat transportasi atau dengan berjalan kaki. Donogurai. Donogurai artinya berapa lama kira-kira? Pertanyaan ini nanti akan kita gunakan untuk menanyakan berapa lama jangka waktu yang kita butuhkan untuk melakukan perpindahan. Misalnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pergi dari rumah ke sekolah? Dengan motor berapa lama? Atau dengan bis dari rumah ke sekolah berapa lama? Nah, ini nanti kita pakai kata tanyanya saat membuat kalimat. Baik, kita ulangi pelafalannya lagi dari sini ya. Gakko, gakko, uchi, uchi, ani-san no uchi, kimasu, kimasu, ikimasu, ikimasu, kaerimasu, kaerimasu, nande, donogurai. Baik, silahkan dipelajari dulu kosakatanya dari alat transportasi sampai di sini. Setelah kalian bisa, baru kita akan lanjut ke cara membuat kalimat. Hai minasang, tadi kalian sudah belajar kosakata tentang alat-alat transportasi. Kalian juga sudah belajar kata tempat dan juga kata kerja seperti kimasu, ikimasu, kaerimasu. Sekarang sebelum kita lanjut ke pola kalimat, coba kita lihat contoh kalimat ini. Ada 1, 2, 3. Kita perhatikan yang nomor 1 dulu. Ada basu de gakko e kimasu. Basu de gakko e kimasu. Basu artinya bus. Gakko sekolah. Kimasu artinya datang. Biarkan seperti itu dulu, kita lihat yang nomor 2. Baiku de uchi e kaerimasu. Baiku de uchi e kaerimasu. Baiku artinya motor, uchi artinya rumah, kaerimasu artinya pulang. Terus yang ketiga, ada jitensha de Ayu-san no uchi e ikimasu. Jitensha de Ayu-san no uchi e ikimasu. Jitensha artinya sepeda. Ayu-san no uchi, rumah Ayu. Ikimasu, pergi. Coba kalian perhatikan apa saja yang sama di antara kalimat 1, 2, dan 3. Oke, sama-sama memakai D, sama-sama memakai E. Gakko e uchi e, Ayu-san no uchi e, ini pakai E. Ini ada D. Lalu di depannya ada kosakata apa ini? Basu, baiku, jitensha. Kosakata alat transportasi. Kemudian di sini ada kosakata tempat. Kemudian di belakangnya adalah kimasu, kaerimasu, sama ikimasu adalah kata kerja. Jadi di depannya adalah alat transportasi, kemudian ada D, setelah itu ada kata
tempat, terus ada e, lalu ada kata kerja. Nah, sekarang kita akan bahas. D di sini artinya dengan, menunjukkan dengan cara apa. Ini ada D. Jadi, D itu fungsinya untuk menunjukkan alat transportasi. Basude artinya dengan bus. Baikude artinya dengan motor. Jitengshade artinya dengan sepeda. Ya, fungsinya adalah untuk menandakan alat transportasi. Kecuali nanti kalau misalnya jalan kaki, dia itu tanpa D. Jalan kaki kan aruite ya, bahasa Jepangnya. Kalian sudah belajar di bagian kosakata. Dengan jalan kaki, bahasa Jepangnya adalah aruite. Jadi aruite itu sudah mengandung arti dengan. Jadi tidak usah ditambahkan D. Nanti aruite. Tapi kalau ada alat transportasi ditambah D. Basude, baikude, jitengshade. Oke, di sini ada E. E itu artinya ke. Jadi di depannya itu akan ada kata tempat. Gakoe artinya ke sekolah. Uchie ke rumah. Ayu sang no uchie ke rumah Ayu. Kimas artinya tadi apa? Datang. Kairimas pulang. Ikimas pergi. Jadi yang nomor 1 ini basude gakoe kimas, datang ke sekolah dengan bus. Yang kedua, baikude uchie kairimas, pulang ke rumah dengan motor. Yang ketiga, jitengshade ayusang no uchie ikimas, pergi ke rumah Ayu dengan sepeda. Sampai di sini mengerti ya? Jadi fungsi D di sini untuk menandakan transportasi yang di depannya, kecuali aruite dia tanpa D. Kecuali aruite dia tanpa D. Karena aruite sudah mengandung arti dengan berjalan kaki. Coba kita di sini ya. Misalnya aruite gakoe kimas. Aruite uchie kaerimas. Aruite ayusang no uchie ikimas. Jadi pergi. Jadi datang ke sekolah dengan jalan kaki. Seperti itu ya. Tidak usah pakai D kalau aruite. Hai minasang, tadi kalian sudah melihat ketiga contoh kalimat sebelumnya ya. Sekarang saya tuliskan seperti ini. Tadi ada transportasi di depannya, kemudian ada D untuk menunjukkan caranya bepergian. Menunjukkan alat transportasi apa. Jadi D artinya dengan. Kemudian ada kata tempat. Ada partikel E. Artinya adalah ke. Jadi ke sekolah, ke rumah Ayu. Jadi penandanya adalah E, artinya ke. Kemudian di belakangnya adalah kata kerja, entah itu ikimas, imas, kaerimas. Kalau kalian mau bilang pergi, pakainya ikimas. Kalau datang, kimas. Kalau pulang, kaerimas. Bisa ya? Sekarang coba kita latihkan kalimat satu ini dengan menggantinya dengan kosakata yang ada di sini. Jadi transportasinya kalian ganti pakai jitengsha, baiku, atau basu. Tempatnya yunisang no uchi, ada uchi, ini gakko. Kata kerjanya kita pakai ini. Oke, satu-satu dari ini. Hai. Jitengsha de yuisang no uchi e ikimasu. Kita ulangi. Jitengsha de yuisang no uchi e ikimasu. Pergi ke rumah Yui-san dengan sepeda. Hai, yang kedua kita mulai.
Baiku de uchi e kaerimasu. Kita ulang. Baiku de uchi e kaerimasu. Pulang ke rumah dengan motor. Kita coba yang ketiga. Basu de gakkou e kimasu. Ulang. Basu de gakkou e kimasu. Datang ke sekolah dengan bus. Sampai di sini bisa ya? Kalian letakkan kata transportasi di sini, terus ada de, kata tempat diikuti e, baru kata kerja. Tadi sudah bisa mengatakan alat transportasi yang kalian gunakan saat perpindahan kalian ke suatu tempat. Sekarang saya punya soal latihan di sini. Misalnya, contohnya ini. Pergi, rumah Ani, terus motor. Pergi kan bahasa Jepangnya ikimasu. Rumah Ani, Ani-san no uchi. Motor, baiku. Pergi bahasa Jepangnya ikimasu. Rumah Ani bahasa Jepangnya Ani-san no uchi. Terus motor bahasa Jepangnya baiku. Jadi kalian nanti buat kalimat seperti ini. Baiku de Ani-san no uchi e ikimasu. Pergi ke rumah Ani dengan motor. Sekarang kalian coba buat kalimat 1 dan 2 berdasarkan ini ya. Hai minasang, saya harap kalian sudah paham dengan penjelasan pola kalimat 1. Kalau belum, silakan kalian kembali dulu ke menit-menit sebelumnya, pelajari lagi kosakatanya, kosakata transportasi, tempat, dan juga kata kerjanya. Oke, di sini saya punya kalimat yang kedua, yaitu kalimat untuk bertanya dan kalimat untuk menjawab. Kita coba ya yang kalimat bertanya. Nande gakkou e kimasu ka? Nande gakkou e kimasu ka? Nande artinya dengan apa? Gakkou. Gakkou itu artinya sekolah. Kimasu, datang. Jadi, nande gakkou e kimasu ka? Dengan apa datang ke sekolah? Nah, di sini tempatnya adalah gakkou, yaitu sekolah. Kalau kalian ingin menanyakan dengan apa ke rumah, di sini ganti dengan uchi. Kalau ke rumah Ayu, Ayu-san no uchi. Oke, karena di sini pertanyaannya nande, berarti kalian menginformasikan jawabannya tentang bagaimana caranya kalian pergi ke sana. Entah itu dengan transportasi atau jalan kaki. Contohnya ini. Baiku de kimasu. Baiku de kimasu. Datang dengan motor. Jadi alat transportasinya kalian taruh di sini. Selain menjawab dengan cara ini, kalian juga bisa menjawab dengan pola kalimat 1 tadi ya, yang lebih panjang, yaitu Baiku de gakkou e kimasu. Ada gakkou-nya. Tapi tanpa gakkou pun di sini juga bisa. Kalian boleh jawab dengan cara ini atau dengan pola kalimat 1 yang ada kata tempatnya. Kita coba latihkan kalimat ini dengan mengganti jawabannya sesuai dengan yang ada di sini. Kita mulai. Nande gakkou e kimasu ka? Nande gakkou e kimasu ka? Basu de kimasu. Basu de kimasu. Sekarang yang ini. Nande gakkou e kimasu ka? Kuruma de kimasu. Datang dengan mobil. Nande gakkou e kimasu ka? Jitensha de kimasu. Datang dengan sepeda. Hai minasang, seperti biasa sebelum kita mengakhiri pelajaran, coba kita rangkum apa yang sudah kalian pelajari dari awal.
Oke, kalian sudah belajar alat transportasi, kemudian juga kata tempat, dan juga kata kerja, seperti pergi, pulang, datang. Terus untuk pola kalimat, kalian belajar 2 poin. Yang satu, basu de gakkoe kimasu. Basu de gakkoe kimasu. Datang ke sekolah dengan bus. Jadi, kalimat ini kalian bisa pakai untuk menginformasikan orang lain dengan cara apa kalian berpindah ke suatu tempat, entah itu pulang, pergi, atau datang. Jadi, kalian taruh alat transportasi di sini, kemudian kata tempat. Ingat, setelah transportasi diikuti dengan partikel D, kemudian kata tempat diikuti partikel E, yang artinya ke. Kemudian yang kedua, kalian sudah belajar tentang kalimat tanya dan kalimat menjawab. Kalimat tanyanya, nande gakkoe kimasu ka? Nande gakkoe kimasu ka? Dengan apa datang ke sekolah? Jadi pertanyaan ini bisa kalian gunakan untuk menanyakan dengan cara apa seseorang melakukan perpindahan ke suatu tempat. Jadi kata tempatnya bisa kalian ganti juga pakai uchi atau ayusan no uchi, dan juga kata kerjanya juga kalian bisa ganti pakai ikimasu, kairimasu. Misalnya kalian ingin bertanya dengan apa pulang ke rumah, berarti di sini ganti pakai uchi, di sini ganti pakai kairimasu. Jadinya nande uchi e kairimasu ka? Nande uchi e kairimasu ka? Oke, bisa diganti kata tempat dan kata kerjanya. Kemudian cara menjawabnya, basu de kimasu. Basu de kimasu. Datang dengan bus. Jadi di sini kalian sebutkan alat transportasinya. Kalian bisa menjawab dengan ini atau dengan ini. Boleh cara yang lebih singkat atau yang ini. Baik minasang, semoga kalian sudah paham dengan penjelasan tadi. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Kita akan belajar lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.